Baik saudara, kita masuk dalam doa. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang kepadamu baik di gereja ini maupun juga jemaat-jemaat yang ada di rumah. Dalam keadaan yang tidak kondusif atau tidak ideal seperti ini, kami bersyukur oleh karena kami boleh sekali lagi datang kepada Engkau. Tuhan, bila kiranya Engkau menolong, meneguhkan iman kami di tengah-tengah krisis yang terjadi. Bila kiranya ya Tuhan kami tetap teguh iman kami, percaya kami kepada Engkau. Dan bila kiranya tidak ada sesuatu yang dapat menggoyahkan ikatan kasih kami kepada Tuhan, sama seperti Engkau telah menyerahkan segala-galanya bagi kami, telah menyerahkan nyawamu, telah mencurahkan darahmu, telah memberikan hidupmu bagi kami, masakan kami akan meninggalkan, masakan kami akan menyangkal, tidak Tuhan. Apapun juga yang terjadi, biarlah kiranya kami tetap berpaut dan hanya beribadah kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, teguhkan kami lewat firman Tuhan yang akan kami dengar pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, baik saudara-saudara yang ada di gereja beribadah secara onsite maupun juga jemaat-jemaat yang ada di rumah ya. Biarlah kiranya kita tetap beriman teguh kepada Tuhan di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal. Badai pasti akan berlalu, saudara. Badai pasti akan berlalu. Bersama dengan Tuhan kita akan tapaki jalan kehidupan ini, sekalipun susah, sulit, banyak mungkin kemunduran-kemunduran, tetapi kita yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan yang akan menolong dan menuntun hidup kita. Amin, saudara. Baik, saudara, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan satu tema yang diberikan kepada saya, yaitu Aku akan mengutus Dia kepadamu. Kita akan membuka dari Yohanes pasalnya yang ke-16. Saudara, ayat yang diberikan kepada saya sebetulnya adalah ayat yang ke-7, tetapi supaya kita mengerti konteksnya, maka kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-4b sampai dengan ayat 11. Ya. Yohanes 16 ayat 4b sampai dengan ayatnya yang ke-11. Ayat yang genap saya akan bacakan, Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Dan kalau ia datang, ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Baik saudara, berbahagialah setiap kita yang sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam KPPK nomor 300, saudara, di sana ada satu lagu yang berjudul yaitu Indahlah Ikatan di Dalam Kasih-Nya. Saudara, lagu ini sudah berumur kurang lebih 300 tahun lebih ya. Karena lagu ini diciptakan atau terinspirasi saudara oleh seorang pendeta yang bernama John Fawcett ya, yang melayani di Inggris tahun 1700 lebih saudara ya, jadi abad 18 ya. Sekarang kita sudah abad 21 saudara ya,
300 tahun lebih saudara lagu ini. Nah saudara yang kasih Tuhan, ada sesuatu hal yang menarik. Lagu ini terinspirasi oleh seorang hamba Tuhan yang melayani di sebuah desa yang kecil saudara ya, yang namanya itu Desa Hebden di Inggris. Nah saudara, pada waktu abad 18 di Inggris, pada waktu itu dimulailah satu revolusi industri saudara ya. Jadi satu revolusi industri di mana saudara mesin-mesin diciptakan, ya pabrik-pabrik berdiri dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya apa saudara? Sehingga akhirnya banyak petani-petani yang kemudian beralih profesi, ya. Dulunya petani, tetapi saudara supaya penghasilannya meningkat, akhirnya dia bekerja di pabrik. Nah, atau juga saudara banyak yang akhirnya dari desa pindah ke kota. Karena saudara pabrik-pabrik itu diciptakan atau berdiri itu di London, di kota-kota besar saudara. Maka saudara berbondong-bondonglah banyak saudara orang-orang desa yang kemudian berpindah ke kota besar demi untuk mengubah nasib mereka saudara, supaya nasib mereka lebih baik lagi. Oleh sebab itu mereka saudara pindah ke kota atau terjadi satu urbanisasi besar-besaran pada waktu itu. Termasuk juga saudara di Desa Hebden, di mana pendeta John Fawcett ini kemudian melayani. Nah saudara, banyak kemudian anggota jemaatnya juga yang berpindah saudara. Ya, dulu petani, sekarang menjadi pekerja, menjadi karyawan dan lain sebagainya. Sehingga pada akhirnya saudara, karena perpindahan tersebut, maka saudara otomatis saudara ya, jemaat itu turun. Ya, kalau jemaat turun, maka kolekte atau persembahan juga turun, saudara ya. Nah, saudara, pada waktu itu sebagai seorang hamba Tuhan yang masih muda, ya, baru berkeluarga, saudara. Kemudian, saudara, John Fawcett ini juga mendapatkan satu tawaran, ya, di London, saudara ya, untuk pindah ke sana, saudara. Nah, kemudian saudara akhirnya dia bergumul, dia mendoakan, pada akhirnya ya karena pimpinan Tuhan, dia merasa bahwa ini adalah pimpinan Tuhan, ya, dan kemudian dia akan pindah saudara ke sana. Maka saudara, di minggu terakhir sebelum dia berpisah dengan jemaat-jemaat, dia mengadakan satu ibadah perpisahan, ya, satu khotbah perpisahan, khotbah yang terakhir kalinya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dan kemudian banyak jemaat-jemaat yang merasa bahwa ditinggal pergi atau berpisah dengan hamba Tuhan yang baik seperti John Fawcett ini, saudara, merasa galau, merasa takut, merasa bagaimana masa depan daripada gereja dan lain sebagainya. Nah, kemudian saudara, hari esoknya, yaitu hari Senin, saudara, akhirnya banyak jemaat-jemaat saudara yang datang ya kepada ke rumah John Fawcett. Saudara, kenapa datang? Ya, saudara, untuk menyatakan satu kesedihan. Ya, satu persatu saudara datang ke rumahnya. Nah, saudara, pada waktu datang, kemudian ada satu jemaat yang terisak-isak. Satu jemaat yang nangis, saudara ya. Diikuti dengan jemaat yang lain. Kemudian saudara, seluruh jemaat menangis. Sejadi-jadinya seluruh jemaat menangis oleh karena tidak rela ditinggal pergi oleh seorang hamba Tuhan yang sangat mengasihinya dan cukup lama melayani di desa itu, saudara. Saudara, akhirnya apa, saudara? Akhirnya saudara, di dalam hati John Fawcett ini memang bergumul. Di satu pihak dia ingin pindah saudara pelayanan di kota besar. Tetapi di pihak lain bagaimana dengan jemaat-jemaat yang masih ada, yang masih eksis. Akhirnya saudara, pendeta ini tidak jadi pindah. Batal pindah. Dan kemudian saudara, ada satu tulisan dari pendeta Andar Ismail di dalam satu bukunya, seri Selamat, saudara, yang judulnya adalah Pendeta yang Batal Pindah. Saudara, pendeta ini batal pindah dan kemudian akhirnya dia menciptakan, saudara, dengan satu syair seperti ini, saudara, di dalam KPPK 300. Ya, nanti saudara lihat ya syairnya, dan
diberikan satu tema adalah indahlah ikatan dalam kasihnya. Kalau di buku nyanyian yang lain ya itu adalah serikat persaudaraan ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, akhirnya pendeta ini sampai meninggal saudara, akhirnya melayani di desa itu oleh karena jemaatnya, oleh karena dia juga sayang kepada jemaatnya dan jemaat pun sayang kepada hamba Tuhannya ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, sebuah perpisahan memang adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Sesuatu yang tidak bisa diterima begitu saja, apalagi saudara kalau perpisahan itu adalah satu perpisahan yang sudah hubungan antara seorang dengan yang satu itu sudah sangat dekat. Tidak mudah untuk melepas, tidak mudah untuk kemudian saudara begitu saja saudara melepas. Pasti ada sesuatu kegalauan, pasti saudara ada satu pemikiran, ya. Bagaimana nanti kalau ditinggalkan oleh si A dan si B. Termasuk juga sudah di dalam sebuah pelayanan. Ya, kalau seorang hamba Tuhan yang sudah cukup lama dalam melayani, saudara, dan kemudian dicintai oleh jemaatnya, saudara. Wah, saudara, rasanya nggak rela gitu hamba Tuhan ini pergi. Nggak rela, saudara. Sama seperti jemaat di Desa Hebden tadi, saudara ya. Nah, saudara, kita melihat bahwa perpisahan itu memang sesuatu yang sangat menyedihkan, dan juga saudara ada sesuatu kegalauan dari orang-orang yang akan ditinggalkan. Saudara, kita melihat bahwa demikian juga dengan murid-murid. Saudara, ada dua peristiwa di mana murid-murid Tuhan Yesus begitu galau, begitu takut ketika saudara peristiwa itu terjadi. Satu, saudara, adalah pada waktu Tuhan Yesus mengatakan hal ini, perpisahan. Nah, saudara, ini adalah latar belakangnya, itu adalah di mana Tuhan Yesus itu akan berpisah dengan murid-muridnya. Oleh sebab itu, saudara, kalau kita melihat di dalam ayat-ayat sebelumnya, yaitu ayat yang ke-6, tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka. Ketika Tuhan Yesus, saudara, mengatakan bahwa tidak lama lagi dia akan mati di atas kayu salib, dia akan pergi kepada Bapa, dan kemudian murid-muridnya sedih, berduka cita. Mereka menjadi galau, oleh karena selama ini hubungan mereka begitu dekat. 3,5 tahun Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. 3,5 tahun Tuhan Yesus mengajar. Tetapi kemudian, saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku akan pergi kepada Bapa. Betapa duka, betapa galau hidup mereka. Kegalauan yang kedua adalah dalam peristiwa apa, saudara? Dalam satu peristiwa di mana, saudara, setelah Tuhan Yesus mati, kemudian bangkit, dan sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus masih ada 40 hari bersama-sama dengan murid-muridnya. 40 hari ini, saudara, Tuhan Yesus bagaimana meyakinkan pulang. Yang bagian pertama ini, saudara, di dalam ayat yang ke-7 ini, Tuhan Yesus meyakinkan yang pertama kali, saudara, kepada murid-muridnya, bahwa lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ini adalah penghiburan yang pertama. Ini adalah satu nasihat atau juga satu kekuatan yang pertama, saudara. Tetapi, saudara, yang kedua itu adalah dalam 40 hari. 40 hari mereka, Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya sudah meyakinkan. Oleh karena, saudara, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, ternyata murid-murid masih belum mengerti. Ternyata murid-murid ada yang mau kembali lagi, yang nelayan akan menjadi nelayan lagi. Sebab itulah, saudara, di dalam 40 hari yang kedua, 40 hari tersebut, di dalam keyakinan atau pemberian keyakinan yang kedua itulah Tuhan Yesus memberikan keyakinan, penghiburan, kekuatan pulang kepada murid-muridnya supaya mereka teguh pada waktu Tuhan Yesus betul-betul meninggalkan mereka. Jadi, saudara, ada dua peristiwa di mana murid-murid begitu galau. Peristiwa yang pertama adalah di ayat ini, dan peristiwa yang kedua adalah pada waktu Tuhan Yesus hidup
40 hari lagi bersama dengan murid-muridnya. Selanjutnya kita akan melihat ya bagaimana Tuhan Yesus memberikan kekuatan, pertolongan dan juga bimbingan kepada murid-muridnya agar mereka tidak galau. Dan kita akan melihat bahwa di dalam ayat yang ke-7 saya akan bacakan lagi, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia. Saudara, mengapa Tuhan Yesus mengatakan lebih berguna kalau dia pergi? Mengapa saudara lebih berguna? Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia lebih berguna pergi meninggalkan murid-muridnya. Padahal saudara, murid-muridnya sangat membutuhkan dia. Nah saudara, kalau kita melihat, kalau Tuhan Yesus masih ada bersama-sama dengan murid-muridnya secara fisik, maka saudara, dia itu hanya satu pribadi saja. Ya, karena terbatas. Tuhan Yesus itu ada di dalam satu inkarnasi, saudara ya, yaitu Allah menjadi manusia. Kalau dia ada di Yerusalem, dia tidak ada di tempat yang lain. Secara fisik, tes. Jadi saudara, secara fisik, pada waktu Tuhan Yesus berada di Yerusalem, Tuhan Yesus tidak ada di tempat yang lain, saudara. Kalau Tuhan Yesus ada di Betania, Tuhan Yesus tidak ada di tempat yang lain. Maka saudara, secara fisikal, ya Tuhan Yesus itu hanya satu atau sendiri saja. Ya, mungkin saudara kalau misalnya terbatas dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus bisa bersama-sama dengan murid-muridnya. Tetapi saudara, sampai mau berapa lama Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya? Sedangkan saudara, Tuhan Yesus itu harus pergi kepada Bapa. Dan Tuhan Yesus juga memberikan satu amanat agung kepada mereka, supaya mereka, murid-murid Yesus, melahirkan murid. Di dalam amanat agung itu jelas bahwa semua bangsa harus dimuridkan menjadi murid Yesus. Jadi saudara, murid memuridkan murid. Saudara, kalau kemudian murid-murid Tuhan Yesus memuridkan murid-murid yang lain, dan kemudian pada akhirnya murid-murid Yesus menjadi banyak, saudara, Tuhan Yesus tidak bisa hanya secara fisik saja menemani mereka. Sebab itulah Tuhan Yesus mengatakan ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Tetapi kalau penghibur itu datang, maka penghibur itu hadir. Hadir di mana, saudara? Bukan hadir secara fisik, tetapi hadir di dalam setiap manusia. Tepatnya adalah di dalam hati manusia. Roh Kudus itu akan hadir di dalam hati manusia, sehingga hati manusia yang sudah dijamah oleh Tuhan, hati manusia yang sudah diperbaharui oleh darah Yesus, yang sudah diselamatkan, maka saudara, dia juga akan menjadi pemberita-pemberita Injil yang lain untuk memuridkan murid yang lain. Oleh sebab itu, saudara, kalau Tuhan Yesus tidak pergi, dia hanya seorang diri saja, terbatas. Tetapi kalau Tuhan Yesus pergi, maka Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus, yang kemudian Roh Kudus itu ada di dalam hati orang percaya untuk memberitakan Injil, untuk mengabarkan kabar baik, agar banyak orang lagi yang dimenangkan menjadi murid-murid Yesus. Sangat luar biasa, saudara. Ya. Nah, kemudian saudara, kita akan melihat apa saudara yang menjadi tugas atau fungsi daripada Roh Kudus. Nah, saudara, Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita dikatakan dalam ayat selanjutnya, ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ya. Di sana saudara ada kata-kata menginsafkan dunia. Nah saudara, kata-kata ini memang sulit untuk dimengerti ya.
Mengapa saudara dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia akan dosa? Kalau kita melihat saudara, 2000 tahun sudah ya dunia ini sejak dari Tuhan Yesus saudara ya sampai dengan sekarang saudara, kekristenan itu sudah 2000 tahun. Maka saudara, apakah dunia ini menjadi dunia yang sudah insaf, sudah bertobat? Belum saudara. Ada begitu banyak orang-orang yang masih belum percaya. Ada begitu banyak orang-orang yang masih melawan Tuhan. Ada begitu banyak orang-orang jahat yang masih belum diubahkan oleh Tuhan. Saudara, populasi kita sebagai orang Kristen jumlahnya kecil saudara dibandingkan dengan orang-orang yang tidak percaya. Pertanyaannya saudara, apa yang dimaksud dengan Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia akan dosa? Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, saya setuju dengan seorang penafsir Alkitab bahwa kata menginsafkan ini saudara, terutama dalam bahasa aslinya, itu harus diterjemahkan bukan menginsafkan, bukan meyakinkan, tetapi adalah memvonis, menyatakan bersalah. Ya, misalnya kalau kita melihat saudara dalam terjemahan, misalnya dalam terjemahan RSV saudara ya, Revised Standard Version, itu memang memakai kata convince. Convince itu adalah meyakinkan. Ya, sama seperti terjemahannya dengan lie ya yang kita baca hari ini. Ya, yaitu menginsafkan, meyakinkan. Tetapi saudara dalam terjemahan yang lain, baik itu NKJV, NASB, NIV, ya, itu saudara bukan convince, melainkan convict. Convict itu artinya adalah memvonis, menyatakan bersalah. Maka saudara, saya setuju dengan beberapa penafsir, terutama penafsir Reform, saudara, yang mengatakan bahwa ini harus diterjemahkan bukan meyakinkan atau berduga menginsafkan, tetapi memvonis, menyatakan bersalah. Jadi saudara, dengan demikian, maka kalau dikatakan bahwa ayat 9 akan dosa, yaitu memvonis akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, itu artinya bahwa Tuhan Yesus, Roh Kudus itu saudara akan memvonis dunia ini, dunia yang sudah berdosa. Artinya saudara, Roh Kudus itu akan memvonis dunia ini oleh karena saudara Yesus Kristus sudah diberikan kepada dunia ini, tetapi dunia ini menolak. Artinya itu saudara. Jadi saudara, Tuhan Yesus sudah diutus dari surga ke dalam dunia, tetapi dunia menolaknya. Dunia tidak menerimanya. Oleh sebab itu Roh Kudus akan memvonis dunia ini, menyatakan bersalah oleh karena dunia menolak Yesus. Nah saudara yang kasih Tuhan, kemudian yang kedua kita melihat dalam ayat yang ke-9, yang ke-10, akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Artinya saudara, Roh Kudus itu akan memvonis oleh karena kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu sudah dinyatakan kepada manusia yang ada dalam dunia ini, tetapi dunia tetap menolaknya. Ya. Dan kemudian yang ketiga, ayat 11, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Siapa yang dimaksud dengan penguasa dunia ini? Penguasa dunia ini itu adalah si iblis, kuasa kegelapan. Kuasa kegelapan itu saudara sudah dihukum, senjatanya sudah dilucuti, dia sudah kalah. Oleh karena saudara, maut maupun kuasa kegelapan tidak bisa membelenggu akan Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus bangkit pada hari yang ketiga dan menjadi Tuhan yang menang. Tuhan yang tidak ada dalam kubur, Tuhan yang menang atas kuasa dosa, menang atas kuasa si jahat. Inilah artinya saudara bahwa
iblis pada suatu saat, saudara. Walaupun saat ini memang senjatanya sudah dilucuti, tidak lagi, saudara, seperti dulu lagi, tetapi saudara tetap masih mempunyai pengaruh-pengaruh. Ya, sebab itu kita melihat bagaimana saudara pengaruh-pengaruh kejahatan pada saat ini itu adalah bisikan-bisikan daripada si jahat ini, si iblis ini, saudara. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa ketiga hal ini, yaitu bahwa Roh Kudus akan memvonis akan dunia ini, oleh karena dunia ini, saudara, telah menolak Yesus Kristus. Ya, dunia ini adalah dunia yang sudah berdosa. Ya, yang kedua, Roh Kudus itu akan memvonis oleh karena dunia ini juga menolak kebenaran, menolak firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh nabi-nabi sejak dari PL sampai dengan sekarang masih juga menolak. Dan yang ketiga, pada satu saat memang saudara iblis itu sudah dikalahkan oleh darah Yesus, tetapi saudara belum final. Finalnya nanti pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, maka saudara si jahat itu, kuasa kegelapan itu, saudara akan dibelenggu untuk selama-lamanya. Saudara, ini menjadi satu penghiburan dan kekuatan bagi murid-muridnya yang galau. Kenapa, saudara? Oleh karena, saudara, untuk meyakinkan orang yang galau, orang yang takut, itu saudara memang tidak mudah. Tetapi kalau Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, maka saudara timbul satu keyakinan pada murid-muridnya. Walaupun saudara keyakinan itu barangkali masih belum 100% diserap atau dimengerti. Ya, karena buktinya saudara setelah Tuhan Yesus itu mati, ya, kemudian bangkit, saudara ya. Kemudian banyak murid-muridnya yang kembali kepada profesi semula. Sebab itulah saudara di dalam 40 hari di mana Tuhan Yesus meneguhkan kembali, meneguhkan ulang akan murid-muridnya. Tuhan Yesus itu, saudara, memanggil Petrus. Hai Petrus, hai Simon Petrus, apakah engkau mengasihi kepadaku? 3 kali saudara Tuhan Yesus bertanya. Itu di saat apa, saudara? Itu adalah di saat 40 hari Tuhan Yesus sudah bangkit. 40 hari saudara Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan seperti itu kepada Simon Petrus, saudara? Oleh karena untuk meyakinkan kembali, satu saat nanti Simon Petrus akan dipakai oleh Tuhan dan Roh Kudus ada di dalam hidupnya. Dan kemudian dia menjadi seorang yang luar biasa beraninya untuk memberitakan Injil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini menjadi sesuatu yang sangat meyakinkan, yang sangat meneguhkan. Saudara, kalau kita melihat ya, biasanya kalau orang yang galau, yang takut, ya, itu adalah apapun juga termasuk yang tidak masuk akal itu dilakukan, saudara, oleh orang yang super takut, ya. Jadi saudara, pada waktu Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, saudara, kemudian saudara, apa yang dilakukan oleh murid-murid? Menutup diri, saudara. Saudara, kemudian mereka itu mengunci dengan gembok yang tebal-tebal barangkali, saudara. Dengan pintu yang berlapis dan lain sebagainya. Ketakutan yang sangat luar biasa. Padahal apa, saudara? Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan pengajaran-pengajaran kepada mereka. Tetapi saudara, mereka masih belum mengerti. Sebab itulah mereka takut. Takut karena saudara nasibnya akan sama nanti seperti Tuhan Yesus. Mereka mengurung diri. Di saat-saat seperti itulah, maka sudah dalam tubuh kebangkitan, Tuhan Yesus itu kemudian hadir. Tembus tembok, datang ke rumah itu, dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Itu saudara, kalau orang yang sedang ketakutan seperti itu, dan kemudian saudara ada sesuatu yang memberikan penghiburan dan memberikan keyakinan kembali, itu saudara bagaikan orang yang haus, yang kemudian mendapatkan satu air minum yang begitu banyak, ya, yang begitu menyegarkan, cas begitu ya. Itu pasti lebih lagi, saudara.
Ya, tidak ada satu ilustrasi yang bisa menggambarkan bagaimana kebahagiaan daripada murid-muridnya ketika Yesus datang dan kemudian mengatakan damai sejahtera bagi kamu semuanya. Maka saudara yang kasih Tuhan, di dalam hari Pentakosta ini saudara, di mana Tuhan Yesus telah mengutus Roh Kudus kepada kita, ada dua hal yang perlu kita bawa pulang. Yang pertama, saudara kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan menganugerahkan hadiah terbesarnya, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Saudara, hadiah yang paling utama adalah hadiah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita adalah pendosa-pendosa besar, tetapi yang sangat dikasihi oleh Dia. Dan kemudian saudara, Tuhan Yesus juga mengutus Roh Kudus. Ini adalah hadiah yang istimewa, ini adalah hadiah yang sangat besar, ini adalah hadiah yang utama yang diberikan kepada gerejanya, yang diberikan kepada saudara dan saya. Sehingga dengan demikian saudara, kita boleh dikuatkan. Apapun juga yang terjadi dalam dunia ini, karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, Dia akan menguatkan kita. Dia akan menguatkan, menghibur, memberikan pertolongan kepada kita. Saudara yang kasih Tuhan, kita seringkali terbalik saudara cara berpikirnya. Ada orang saudara yang mempunyai konsep bahwa kalau saya percaya kepada Yesus, maka saya harus kaya, saya harus sehat, saya harus memiliki ini dan itu. Saudara, siapa yang tidak ingin saudara kalau seseorang percaya kepada sesuatu atau kepada seseorang kemudian mendapatkan itu semuanya. Saudara, bersyukur kepada Tuhan, kalau Tuhan itu sudah memberikan hadiah utama ini, kemudian Tuhan memberikan second blessing-nya. Bagi saya, saudara, kesehatan, kekuatan, harta benda, keluarga yang baik, dan aset-aset yang Tuhan percayakan kepada kita, jabatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu adalah second blessing. Hadiah utamanya sudah kita terima. Tuhan Yesus Kristus sudah mengaruniakan keselamatan kepada kita. Dia sudah mengutus Roh Kudus dalam hidup kita. Itu adalah hadiah yang utama. Itu adalah hadiah yang paling besar dalam hidup kita. Itu adalah first blessing-nya. Tetapi saudara, kalau kemudian Tuhan memberikan segala sesuatu bagi kita, seperti yang tadi saya sebutkan, kesehatan, harta benda, keluarga yang baik, jabatan dan lain sebagainya, itu adalah second blessing. Kalau yang second blessing-nya itu kemudian tidak ada dalam hidup kita, atau kurang dalam hidup kita, kita sudah mendapatkan first blessing, saudara. Kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan dan Roh Kudus ada dalam hidup kita. Setiap manusia, saudara, yang percaya kepada Yesus Kristus diberikan first blessing ini, saudara. Sehingga tidak ada satu orang pun yang boleh iri. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah hal yang serius. Yang sering kali saudara orang Kristen terbalik, sehingga saudara ada orang Kristen yang mengatakan, kenapa ya saya sudah percaya kepada Yesus Kristus tetapi saya sakitnya tidak sembuh-sembuh. Malah semakin lama semakin parah. Semakin lama semakin tidak ada tanda-tanda perbaikan. Kenapa ya? Kalau saya percaya kepada Yesus Kristus, justru ekonomi saya semakin merosot. Saya sudah berdoa di masa-masa pandemi seperti ini, tetapi nampaknya belum ada secerca harapan bagi saya, dan lain sebagainya. Dan akhirnya saudara menjadi apa? Kecewa, saudara. Karena saudara dia salah konsep, dia salah keyakinan. Saudara, keyakinan yang pertama, first blessing itu adalah Yesus Kristus sudah mengaruniakan keselamatan bagi kita. Hidup kita, saudara, sudah diangkat dari jurang maut ke dalam satu kekekalan bersama-sama dengan Yesus. Dan kemudian selama di dalam dunia ini, kita disertai oleh Roh Kudus karena Dia sudah mengutus kita. Dia sudah mengutus Dia. Tuhan Yesus sudah mengutus Roh Kudus untuk mendampingi, menghibur, memberikan kekuatan kepada kita.
Sebab itulah saudara, kita harus mengerti hal ini. Kalau kita mengerti akan hal ini, sampai kapanpun kita tidak akan menjadi kecewa. Sekalipun saudara ada begitu banyak kekurangan, ada begitu banyak keterbatasan dalam hidup kita tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan itu baik. Sungguh Tuhan itu baik bagi saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada begitu banyak kesaksian di mana hal ini boleh disaksikan oleh anak-anak Tuhan ketika ikut Yesus. Ya, sekalipun ada begitu banyak kesulitan, tapi saudara tetap punya semangat. Tapi tetap saudara memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, berapa banyak atau berapa besarnya tekanan-tekanan yang terjadi pada murid-murid Yesus di awal-awal gereja berdiri. Kita belum ada apa-apanya, saudara, dibandingkan dengan murid-murid Yesus. Tetapi saudara, mengapa murid-murid Tuhan Yesus begitu tegar, begitu tekun, begitu iman mereka sudah tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan? Mengapa, saudara? Betul, saudara, mereka adalah saksi pertama dalam mendengarkan ajaran Yesus. Tetapi bukan itu poinnya, saudara. Poinnya adalah mereka sudah mempunyai satu keyakinan yang bulat, satu kepercayaan yang luar biasa. Oleh karena Yesus sangat mengasihi kepada saya dan dia sudah mengutus Roh Kudus-Nya ada dalam hidup saya. Ini saudara yang harus kita yakinkan. Ini saudara yang harus kita betul-betul yakin betul bahwa Tuhan sungguh sangat baik. Sehingga kalau hal-hal yang lain tidak ada pada kita, kita tidak akan menjadi kecewa. Yang kedua, saudara, yang terakhir, adalah bahwa saudara, Roh Kudus diutus oleh Tuhan Yesus kepada kita sebagai orang-orang percaya adalah untuk membuat kita ini berani. Berani dalam hal apa, saudara? Berani dalam hal bersaksi. Berani dalam hal memberitakan Injil. Saudara, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus ketika Roh Kudus turun di hari Pentakosta pada waktu permulaan, itu adalah kemudian diberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Bahkan saudara, doa daripada murid-murid mengatakan, Tuhan, berikanlah keberanian kepada kami agar kami dapat menyaksikan Injil Tuhan. Padahal sebelumnya dia sudah disiksa, dia sudah dipenjarakan. Secara tidak adil, saudara, kemudian diadili oleh pengadilan manusia. Begitu luar biasa, saudara, diperlakukannya secara tidak adil. Tetapi saudara, kemudian setelah dikeluarkan dalam penjara, kemudian Petrus dan kawan-kawannya mengatakan, Tuhan, berikanlah keberanian. Seluruh jemaat juga mengatakan seperti itu, Tuhan berikanlah keberanian. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Tuhan. Oleh karena Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Saudara, permisi tanya. Saudara, mengapa kita tidak bersaksi? Mengapa kita malu? Mengapa kita takut? Mengapa seringkali saudara kita terbalik di dalam hal bersaksi atau berkata-kata? Hal yang jelek-jelek, saudara, diberitakan kepada orang lain. Ya. Tetapi hal yang bagus, yang berasal dari Tuhan, itu tidak diberitakan kepada orang lain. Seharusnya apa, saudara? Seharusnya begini, saudara. Kalau ada hal yang jelek, entah itu, saudara, tentang seseorang, entah itu tentang teman sekerja, tentang keluarga, tentang hamba Tuhan, tentang majelis, tentang gereja. Hal yang jelek-jelek itu, saudara, jangan dibicarakan, saudara, jangan disebarluaskan, jangan diviralkan, saudara. Apa yang harus kita lakukan kalau kita mendengar hal yang jelek, saudara? Doa sama Tuhan. Mohon Tuhan yang menolong dari krisis seperti itu. Tetapi saudara, Tuhan menyuruh untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil Tuhan. Mulut kita justru tertutup. Mulut kita justru terkunci. Hal-hal yang baik dari Tuhan untuk diberitakan kepada manusia, justru kita berat. Terbalik, saudara. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan, ketika Tuhan
meminta kita untuk memberitakan firman. Oleh karena Tuhan Yesus sudah mengutus kita, ada di dalam hati kita, harusnya dengan berani menyaksikan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian saudara, orang lain melihat kita, orang lain melihat Tuhan Yesus yang hidup dalam diri kita. Banyak orang-orang yang boleh dijamah dan diyakinkan menjadi murid-murid Tuhan yang lain. Biarlah kiranya di hari Pentakosta ini, Roh Kudus yang sudah diutus oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah kita, boleh memberikan keberanian kepada kita, agar kita boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih di hari Pentakosta ini ya Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau telah menganugerahkan firman-Mu di tengah-tengah kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak percaya, seringkali kami galau, seringkali kami juga ya Tuhan salah konsep, yaitu hal-hal yang sifatnya secondary, terutama berkat-berkat yang secondary. Kami jadikan yang utama, dan yang utama dijadikan secondary. Padahal ya Tuhan, Kau sudah memberikan hadiah yang terbesar bagi kami, yaitu keselamatan dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Tuhan, kami juga bersyukur kalau pada hari ini kami boleh di-challenge lagi, kami boleh didorong lagi, kami boleh diberikan satu keyakinan lagi ya Tuhan, bahwa kami adalah sebagai pemberita-pemberita firman, yang memberitakan firman Tuhan, kabar baik bagi orang-orang berdosa, sehingga mereka boleh bertobat dan menjadi murid-murid Kristus sama seperti kami. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.